Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di materi matematika. Kali ini kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan, masih berkaitan dengan salah satu dari transformasi geometri. Untuk pertemuan kedua kelas 9 semester 2. Langsung saja kita menuju ke pembahasan materi refleksi. Yang pertama, refleksi itu adalah transformasi geometri yang bisa dikatakan sebuah pencerminan, ya, seperti kita bercermin di sebuah bidang refleksi. Nah, dimisalkan ada seekor singa, ya, bercermin pada bidang refleksi ini, maka hasil pencerminannya atau bayangannya adalah akan seperti ini, ya. Ini biasanya disebut benda yang nyata, yang ini bayangannya. Kalau ini dimisalkan dengan A, berarti A ini A aksen, begitu. Nah, berikut manakah yang merupakan refleksi yang tepat? Nah, ini kalau misalnya dicerminkan, manakah yang tepat dari 6 bidang ini? 6 bidang yang dicerminkan, ada A sampai F, ya. Bidang pertama kita saksikan, bidang kedua yang B, bidang ketiga, bidang keempat, 5 dan 6, ya. Kalau kita bisa membayangkan ketika bercermin, ini adalah bidang cerminnya, ya, tanda panah yang ke bawah ke atas ini. Manakah yang pencerminan atau refleksi yang tepat? Jadi jawabannya adalah ADE. Nah, jawaban yang tepat adalah ADE. Coba kita lihat yang A. Yang A merupakan pencerminan karena apa? Nah, titik-titik ini sesuai, ya. Titik benda sama cermin, jaraknya itu harus sama titik bayangan dengan cermin. Misalnya titik ini kesini adalah misalnya 5 cm, berarti ini bayangannya, ini yang benda nyatanya juga harus 5 cm, ya. Yang A sesuai. Yang B tidak sesuai karena apa? Kita lihat yang B, ya, terutama yang bagian atas ini, ya. Ini titik ini atas ini ke cermin ini banyak, ini 4 cm-an apa 5 cm, sedangkan bayangan ke cerminnya ini tidak sampai 5 cm. Jadi ini bukan refleksi, bukan pencerminan. Apalagi yang C, ya, bayangannya ini malah mengalami perputaran, ya, tidak sama. Yang D, ya, yang D ini refleksi sesuai, ya, ini yang nyata ke cermin ke bayangan itu sesuai. Yang E juga sesuai. Yang F, nah ini yang F ini sering pada salah. Ini bukan refleksi, ya, karena kesalahannya di sini pada titik yang ujung ini. Titik ini ke cermin harus sama jaraknya dari cermin ke titik bayangan, dan garisnya itu kalau kita kasih garis bantu itu harus tegak lurus, berarti harusnya di sini, ya, harusnya di sini, bukan di sini titiknya. Nah, gampang, ya, kita bisa bayangkan. Nah, sekarang pencerminan terhadap sumbu X. Kita mulai masuk di koordinat kartesius, ya, di koordinat kartesius. Ini ada sebuah koordinat kartesius, sumbu Y, sumbu X, ya. Ada sebuah titik A, titik yang akan direfleksikan, dan refleksinya bidang refleksinya adalah sumbu X, berarti ini yang mendatar, ya, ini sumbu X. Jadi garis pendatar sumbu X ini dijadikan cermin atau bidang cerminnya, dicerminkan terhadap sumbu. Nah, coba saja kita langsung kerjakan, ya. Ini ada berapa petak? 1, 2, 3. Ada 3 petak, maka bayangannya juga 3 petak dari bidang refleksinya. 1, 2, 3 harus lurus. Di sini juga harus membentuk sudut 90 derajat tegak lurus, ya, supaya tepat. Nah, bayangan A disebut A aksen. Nah, titik yang dicerminkan atau titik yang direfleksikan namanya A yang nyata.
Nah, hasil refleksinya ditambah aksen atau A aksen gitu ya. Pada gambar di samping titik A ini berapa? 2,3 direfleksikan dengan sumbu X menghasilkan bayangan apa nih? 2, negatif 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah titik A, misalnya ada titik A x, y. Nah, ini x, ini y ya. X, y jika direfleksikan dengan sumbu X menghasilkan titik bayangan atau A aksen x, negatif y. Ada negatifnya nih, y nya berubah dikasih negatif, misalnya 2,3 jadi 2, negatif 3 bayangannya ya. Rumusnya itu diingat-ingat, bisa diingat-ingat. Kemudian yang kedua, jika direfleksikan dengan sumbu y. Nah, sekarang sumbu y yang vertikal ini masih titik yang sama 2,3 ya, 2,3 direfleksikan dengan sumbu y. Kalau kita gambar 1, 2 berarti titiknya di sini menjadi negatif 2,3. Nah, ini titik A 2,3 direfleksikan dengan sumbu y menghasilkan titik bayangan A aksen negatif 2,3. Dapat disimpulkan jika titik x, y direfleksikan dengan sumbu y menghasilkan titik bayangan negatif x, y. Nah, sekarang yang ada negatifnya yang x nya ini negatif 2 ya. Kalau tadi direfleksikan sumbu x yang berubah ada negatifnya di y nya 3 nya, sekarang di x nya ya. Ini juga salah satu rumusnya. Kemudian yang ketiga, jika direfleksikan terhadap sumbu y sama dengan x, y sama dengan x. Nah, ini garis y sama dengan x. Maksudnya gimana? Y sama dengan x. Kalau y nya 1, x nya 1, berarti 1,1 sini, 2,2 sini, 3,3 sini, 4,4 sini. Tergantung, termasuk 0,0 ini, negatif 1, negatif 1 sini terus. Ini berarti ini adalah garis y sama dengan x ya. Masih ini titiknya berapa nih? 1,4 ya. Titik A 1,4 direfleksikan dengan garis y sama dengan x. Ingat, jika tarik garis dan di sini harus bentuk 90 derajat tegak lurus terhadap sumbunya ini ya. Pada gambar di samping titik A 1,4 direfleksikan dengan sumbu y sama dengan x menghasilkan titik bayangan aksen 4,1. Ternyata dibalik ya. Ini 1,4, bayangannya 4,1. Dapat disimpulkan jika ada titik A x, y direfleksikan dengan sumbu y sama dengan x menghasilkan bayangan A aksen y, x. Kalau titiknya x, y berubah jadi y, x gitu ya, mudah sekali. Sekarang yang keempat, jika direfleksikan dengan sumbu y sama dengan negatif x. Y sama dengan negatif x, garisnya bagaimana? Nih ya. Jadi yang tadi kalau y sama dengan x itu miring ke atas, semakin besar miringnya ke kanan, semakin kecil miringnya ke kiri. Kalau yang ini kebalikannya, semakin nilai y nya membesar miringnya ke kiri, semakin x nya membesar miringnya ke kanan ya. Ini adalah sumbu y sama dengan negatif x. Kalau y nya positif, x nya negatif, ini negatif 1. Kalau y nya 2 berarti x nya negatif 2. Demikian juga kalau y nya x nya positif, x nya negatif, x nya 2 ya positif, y nya negatif. Inilah yang disebut sumbu y sama dengan negatif x. Masih sama, titiknya 1,4 ya. 1,4 direfleksikan dengan y sama dengan negatif. Titik A 1,4 direfleksikan dengan y sama dengan negatif x menghasilkan titik bayangan A aksen negatif 4, negatif 1. Nah, ini bisa kita lihat nih ya. Sebuah titik A, x, y direfleksikan dengan sumbu y sama dengan negatif x menghasilkan titik bayangan negatif y, negatif x. Jadi dibalik x, y jadi y, x seperti yang ketiga tadi, yang y sama dengan x. Nah, kalau sekarang kan y sama dengan negatif x, sama-sama dibalik ya. Yang
X, Y berubah jadi Y, X. Cuma bedanya semuanya berubah tandanya jadi negatif semua kalau ini positif. Tapi kalau nanti yang dicerminkan itu positif, negatif, nanti tandanya juga berubah. Intinya tandanya berubah. Ini rumusnya ya. Jadi bisa kita kelompokkan jadi membuat sebuah tabel. Nah, kita permudah ya, kita buat tabel. Jika sumbu X direfleksikan terhadap sumbu X, titik awalnya X, Y, bayangannya menjadi X, negatif Y. Ini contohnya 2,3 menjadi 2, negatif 3. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, titik awalnya X, Y, bayangannya menjadi negatif X, Y. Ini contohnya 2,3 menjadi negatif 2,3. Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, titik awalnya X, Y, bayangannya menjadi dibalik Y, X. Ya, titik awalnya X, Y, bayangannya menjadi Y, X. Ini contohnya 1,4 jadi 4,1. Kalau direfleksikan dengan Y sama dengan negatif X menjadi X, Y. Titik awalnya X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Sama seperti yang ketiga ini, cuman ini dikasih tanda negatif atau kebalikannya. Kalau ini kan positif semua. Ya, itu rumusnya bisa dihafalkan. Nah, sekarang ke contoh soal. Tentukan bayangan titik B 4,3 oleh refleksi berikut. Ya kayak tadi ya, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y sama dengan X, terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Tidak perlu kita gambar, kita gunakan rumus saja ya. Karena kita sudah temukan tadi aturannya. Yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Titik awalnya ini titik awal ya, X, Y. Terus setelah direfleksikan terhadap sumbu X menjadi A aksen X, negatif Y. Y-nya berubah jadi ada negatifnya. Langsung kita terapkan 4,3 menjadi 4, negatif 3. Gampang ya, gampang. Tidak usah ditulis pun kamu jadi tahu 4,3 Y-nya dikasih negatif berarti 4, negatif 3 ya, ini. Kemudian yang B, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, rumusnya bayangannya menjadi negatif X, Y. X nya dikasih negatif berarti 4,3 tempatnya dikasih negatif jadi negatif 4,3. gampang ya, mudah sekali kan. Yang C, refleksi terhadap sumbu Y sama dengan X. Y sama dengan X rumusnya bagaimana? Dibalik bayangannya, kalau titik awalnya X, Y, bayangannya jadi Y, X. Jadi ini 4,3 jadi 3,4. Bisa ya. Yang C sama, ini juga dibalik tapi tandanya berubah, yang ini positif jadi negatif. X, Y menjadi negatif Y, negatif X. Jadi dibalik dulu 3,4 semuanya dikasih tanda negatif ya. Itu kalau ini positif. Kalau ini semuanya positif, negatif misalnya negatif 4, negatif 3, berarti malah berubah jadi positif karena negatif ketemu negatif jadi positif. Kalau yang ini kebetulan titik awalnya positif ya hasilnya negatif semua, jadi dibalik negatif 3, negatif 4. Mudah sekali ya. Ini untuk materi refleksi, salah satu bagian dari transformasi geometri. Terima kasih Pak Eko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya.